Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Dr. Unair TV. Teman-teman semua, Dr. Unair TV merupakan platform edukasi kedokteran dan kesehatan yang dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Nah, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan cek di akun YouTube kami, yaitu di Dr. Unair TV, dan juga di Instagram kami @DrUnairTV, dan juga Instagram official FK Unair @FK_Unair. Ya, teman-teman semua, sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Jadi mungkin dari tagline yang ada di belakang itu udah kelihatan nih. Topik yang kita angkat kali ini merupakan topik yang cukup istimewa ya, topik yang jarang-jarang kita bahas nih. Kalau mungkin sebelumnya di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai isu-isu kesehatan, mengenai berbagai edukasi tentang masalah-masalah medis. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tagline atau sebuah topik yang menarik yang bertajuk Dari Pesantren ke FK, Kisah Perjuangan Calon Dokter Santri. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman, perkenalkan saya sebagai moderator pada episode kali ini. Saya Daniel Habri Arsy dan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Silakan, Mas. Ya, assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Fikri. Saya di sini dari mahasiswa FK Unair angkatan 2022 yang sekarang sedang berada di semester 4. Oke, selamat datang Mas Rian. Selamat datang. Ya. Oke, nah teman-teman semua, seperti yang sudah kita tadi sempat singgung ya, bahwa topik kita pada sore hari ini adalah mengenai bagaimana kisah seorang santri ya, seorang murid di pondok pesantren bisa menjadi mahasiswa FK dan tentunya menjadi calon dokter yang luar biasa di masa depan, seperti itu. Nah, mungkin saya akan mulai sedikit dengan perkenalan Mas Rian ya. Mungkin bisa dicoba diceritakan nih pada para teman-teman, pada para audiens, bagaimana sih background dari Mas Rian, kemudian bagaimana awal mulanya kok bisa memutuskan untuk menjadi seorang santri seperti itu. Oke, jadi cerita pengalaman saya kenapa saya memilih pondok gitu ya, Mas. Ya. Oke, jadi dulu saya ini SD-nya di SD Islam, di SD Al Muslim Sidoarjo. Ketika itu memang orientasinya teman-teman SD itu pada kepengen di SMP negeri, kalau nggak di SMP swasta. Dan yang berkeinginan di pondok pesantren itu hanya segelintir orang, Mas. Ya, jadi nggak banyak orang. Nah, terus kenapa kok ceritanya saya bisa kepengen ke pondok pesantren? Jadi pertama sih karena faktor dukungan keluarga ya. Karena juga abah dan umi saya dulu memang istilahnya mengarahkan saya untuk ke pondok. Ya. Dan juga memang seluruh saudara-saudara saya itu juga memang semuanya punya riwayat mondok. Ya. Jadi dari situ awal mula kenapa saya ingin mondok. Terus yang kedua karena dorongan saya sendiri juga. Dulu saya tuh pernah jadi tuh di SD saya ada perpustakaan. Ya. Perpustakaan yang dimana ketika itu saya tuh sukanya tuh dulu baca-baca novel Naruto, kalau enggak buku Y gitu ya, buku Y dulu, buku ketika SD. Nah, tapi suatu saat ketika itu saya lagi sendiri, terus lihat di rak buku, saya ambil, aku ada novel menarik, judulnya Negeri Lima Menara waktu itu. Nah, saya tuh sebelumnya nggak pernah baca buku setebal itu, nggak pernah. Jadi saya kayak sukanya itu baca komik. Tapi entah mengapa ketika saya membaca buku Negeri Lima Menara itu, saya tuh tenang gitu, Mas. Kayak kok menarik. Dan saya tuh semakin kayak tertarik gitu, semakin kepengen tahu sampai novel yang segitu banyaknya. Dan saya ketika itu kelas 6 SD itu habis, dan itu pertama novel yang saya habiskan, Negeri Lima Menara. Nah, dari itu saya kok menarik, ini pondok apa? Oh, ternyata ini pondok Gontor. Ketika itu saya lebih penasaran kan, akhirnya saya belilah kasetnya, saya lihat filmnya. Nah, ketika saya melihat film Negeri Lima Menara itu, saya kok jadi semakin tertarik pondok gitu kan. Nah, awal mulanya juga bingung mau mondok di mana. Tapi karena melihat film itu, akhirnya saya tertarik untuk memutuskan melanjutkan studi saya setelah SD ini ke pondok. Gitu. Dan pondoknya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur ya. Sebelumnya, Mas. Jadi kok di pondok itu
gak langsung keterima di Ponorogo. Oke, Jadi ya. ketika saya pertama kelas 7 SMP, saya tuh masih di Gontor yang Magelang. Magelang, oke. Jadi Gontor itu kan banyak kampusnya. Jadi pertama saya keterimanya di Magelang. Lalu karena di Magelang ketika itu alhamdulillah nilai saya mencukupi. Akhirnya ketika nilai saya mencukupi, saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk belajar di Gontor Ponorogo. Ponorogo di pusatnya ya, Di seperti pusatnya, itu ya. Baik, baik. Jadi Mas Ahmad Fuadi ya, pengarang kita, Betul. pengarang buku ini, Salah Negeri satu Lima Menara. Ya, ini merupakan buku yang novel ya, yang cukup populer waktu itu ya. Dan saya juga sempat baca sih, Mas ya. Novelnya itu sangat kita bisa terbawa ke suasana Gontornya itu ya. Betul. Kita tuh seolah-olah dibawa berjalan melewati asrama-asrama. Kita seolah-olah ikut ngantri di di dapurnya, ikut Betul. makan, ikut apa, ada kegiatan. Kalau apa di novel itu dihukum, kita juga seakan-akan ikut dihukum seperti itu ya. Dan itu merupakan salah satu momen ya, salah satu momen yang mengubah atau menginspirasi, meyakinkan Mas Trian untuk menjadi seorang santri dan memilih pondok sebagai tempat belajarnya, di samping faktor dukungan dari keluarga, seperti itu ya Mas ya. Oke, nah kita ke Pondok Gontor ya. Nah, kalau kita bicara pondok pada umumnya, itu kan mungkin ada beberapa bayangan di masyarakat kita ya. Mungkin orang menilai, wah anak-anak pondok itu kerjanya cuma ngaji, tiap hari ngaji ya kan. Pagi hari sholat tahajud, bangun, kemudian ngaji Al-Quran, ngaji kitab fikih, belajar bahasa Arab, nahwu shorof dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih Mas kegiatan yang dilakukan oleh seorang santri, mungkin mulai dari bangun tidur sampai nanti kemudian tidur lagi tuh, santri itu sebenarnya ngapain sih? Mungkin bagi teman-teman atau pemirsa yang belum tahu ya, belum pernah menjadi seorang santri, atau mungkin saya sendiri juga nggak pernah nyantri beneran nih Mas ya, mungkin santri Pondok Ramadan ya, tapi saya sendiri juga belum pernah merasakan menjadi seorang santri yang real gitu ya. Nah mungkin mumpung ada narasumbernya ini ya, coba Mas diceritakan a day in my life as a santri gitu, mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sebelumnya itu kita kenalan dulu dengan namanya pondok. Oke. Jadi definisi pondok itu sebuah lembaga pendidikan Islam yang berorientasikan asrama atau pondok, yang menjadikan masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya, kiai sebagai sentral figurnya, dan kegiatan-kegiatan Islam yang dibawahi oleh kiai dan diikuti oleh santri yang menjiwai segala kehidupan di pondok. Nah, itu definisi pondok. Luar biasa. Jadi kalau apa ya, poin-poin utamanya pondok itu ya 3. Ada kiai, ada santri, dan ada masjidnya, dan tadi ditambah dengan sistem yang asrama. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya sih ya pasti karena lembaga pendidikan Islam ya, dan bentuknya asrama, ya pasti nggak jauh-jauh dari ngaji. Karena definisi santri itu kalau nggak ngaji ya ngajari gitu Pak. Jadi ya pertama sih kalau untuk kesehariannya itu bangun pagi ya, bangun subuh itu jam 3. Jam 3 kita sudah dibangunkan subuh. Setelah bangun itu kita sholat tahajud dulu. Bagi yang ingin tahajud tapi tidak diwajibkan, jadi terserah kok mau tahajud, nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Setelah sholat tahajud baru kita ketika itu tadarus sampai nunggu subuh. Nah, nanti kalau subuh, selesai sholat subuh berjamaah, setelah selesai sholat subuh kita tadarus lagi. Tadarus, kalau enggak nanti kita ada yang membuat halakoh kecil, seperti kumpulan-kumpulan kecil. Itu biasanya tergantung kelasnya masing-masing, sama wali kelas. Biasanya nanti ada yang ngisi kajian dari wali kelasnya, atau biasanya membaca al-ma'surat bersama. Biasanya itu kalau di pondok saya dulu sampai jam 6. Sampai jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi itu kita sarapan. Sarapan terus siap-siap untuk masuk sekolah. Nanti jam 7 kita masuk sekolah lagi sampai jam 12 siang. Sampai jam 1. Kalau di pondok saya. Terus setelah jam 1 itu kita pulang, sholat zuhur berjamaah. Terus setelah sholat zuhur berjamaah itu makan terus persiapan untuk masuk kelas lagi di jam 1. Di jam 1 masuk kelas sampai jam 3. Nah, setelah jam 3 ini kita balik lagi ke rayon, sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah itu kita ngaji lagi, tadarus. Nah, terus selesai tadarus ini mungkin sekitar jam 4 kita selesai tadarus. Setelah itu terserah olahraga. Biasanya teman-teman ada yang olahraga, mungkin ada yang berkegiatan ekstrakurikuler, ada yang pramuka atau yang lain-lain. Itu sampai jam 5. Nanti setelah jam 5 kita jam 5 lebih 15 itu baru kita berangkat ke masjid. Nah, di masjid itu kita tadarus lagi sambil menunggu maghrib. Nah, nanti selesai maghrib kita
tadarus lagi, Ya. terus habis tadarus itu makan-makan, persiapan sholat isya, terus sholat isya. Nah, setelah sholat isya itu kalau di pondok saya jam 7 waktu itu, sholat isyanya jam 7 sampai jam setengah 8. Terus setengah 8 sholat sampai jam 8. Nah, jam 8 ini belajar malam terbimbing. Oke. Ketika belajar malam sampai jam 10 malam, setelah jam 10 malam itu baca doa bersama untuk tidur, terus tidur dan seterusnya seperti itu. Oke. Jadi kegiatan harian seorang santri ini luar biasa padat ya. Betul. Padat dan sangat berisi kegiatan yang berfaedah seperti itu ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, teman-teman sekalian tadi itu gambaran ya tentang kehidupan sehari-hari seorang santri di pondok pesantren. Ya mungkin antar pondok bisa berbeda-beda tapi Betul. secara garis besar ya sama ya kegiatannya banyak dihabiskan tadi selain kegiatan memang akademik di sekolah seperti itu atau di madrasah adalah kegiatan yang fokusnya di bidang keagamaan ya seperti mengaji khususnya seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mas, itu apakah selama di pondok dulu juga belajar ilmu-ilmu seperti matematika, ilmu umum ya, matematika, fisika, kimia, atau mungkin hanya fokus ke tadi di madrasah juga belajar ilmu-ilmu agama seperti itu? Oke. Jadi sebelumnya tuh pondok itu ada 3 Mas. Oke. Ada 3 macam pondok. Oke, ya. Pertama pondok modern, Ha-ha. pondok salafi, Ya. dan pondok tahfidz. Ya. Nah, biasanya itu ada pondok yang dimana program agamanya itu di pondoknya, Ya. akan tetapi kegiatan akademiknya itu di luar di pondok itu. Jadi ikut SMP atau SMA di luar pondok itu. Oke. Nah, tapi biasanya kalau pondok saya, Ya. kan pondok saya ini kurikulumnya sendiri, KMI. Jadi segalanya semua entah itu ilmu agama, ilmu umum itu dijadikan jadi satu di kurikulum KMI ini. Oke. Nah, kalau di pondok saya sih tetap kita diajari untuk pelajaran fisika, matematika, biologi, Ya. dan yang lain-lain pelajaran umumnya itu diajari tapi mungkin tidak sedalam teman-teman yang ada di SMA. Oke. Gitu. Oke. Jadi tetap ada ya, Tetap pelajaran ada. umum tetap ada ya. Nah, mungkin yang orang sering dengar tentang gontor tuh ini Mas. Kalau di gontor tuh nggak boleh ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Bener nggak itu Mas? Bener sekali. Bener ya. Berarti ngobrolnya pakai bahasa apa nih? Oke, ngobrolnya jadi tuh kalau di Gontor tuh ada setiap bulan itu dibagi per minggu gitu Mas. Oke. Semisal 2 minggu itu pakai bahasa Inggris, Ya. 1 minggu itu pakai bahasa Arab. Oke. Nah, jadi kalau semisal ketika minggu bahasa Inggris itu gak boleh pakai bahasa Arab, Oke. tapi kalau di minggu bahasa Arab boleh pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, gitu. So now we're talking in English or نتكلم باللغة العربية? Fala muskilah idza takalamta bil lughal arabiyyah. Oke, ya jadi teman-teman tadi ya di Gontor itu dibagi gitu ya. Jadi mungkin 2 minggu ini pakai bahasa Inggris dan nanti pakai bahasa Arab seperti itu ya. Oke, nah jadi bener nih itu yang ada di novelnya Negeri Leuang Menara itu atau di filmnya itu juga bener ya. Memang itu kenyataannya seperti itu ya. Dan kalau mungkin kalau semisal ketahuan pakai bahasa Indonesia ada dikasih hukuman. gitu. Ya. Hukumannya apa nih? Pernah nggak? Nah ini Mas Yan pernah nggak? Nah, selama mondok pernah nggak ada? Ya ini mungkin agak sedikit personal ya, tapi nggak apa-apa ya. Selama mondok itu kan pasti banyak aturan ya. Pernah nggak sih sekali mungkin atau sesekali atau 2 kali atau 3 kali atau beberapa kali mungkin ya atau sekali pernah mungkin lupa telat bangun kah atau mungkin terlambat masuk kelas atau ada pelanggaran yang dilakukan dan itu mendapatkan hukuman. Nah itu pernah nggak selama di pondok? Pastinya pernah ya Mas. Ya. Jadi kalau di pondok itu istilahnya itu gimana ya, kayak pelanggaran yang paling hakir itu kayak kecil tapi Ya. hukumannya itu sangat menyentuh hati. Jadi Ya. itu dulu saya pernah ketahuan ngomong bahasa Indonesia. Iya. Saya itu ketika kelas 5 3 kali botak cuma gara-gara ngomong bahasa Indonesia. Jadi rambut belum tumbuh, ketahuan ngomong bahasa Indonesia dibotak lagi. Oke. Jadi saya hampir setengah tahun itu gak punya rambut Mas. Iya. Oke. Kalau sekarang gimana Mas rambutnya? Ini botak. Oke. Nah, tadi ada poin yang menarik. Tadi Mas Rian bilang ketika saya kelas 5, ya kan ya? Ketika saya kelas 5. Nah, kelas 5 ini setara kelas berapa gitu ya? Dan kok bisa dibilang kelas 5? Bukankah pondok atau yang kita pahami sebagai sekolah pendidikan tingkat atas atau SMA itu adalah 3 tahun. Kok bisa nih Mas Rian bilang saya kelas 5? Itu mungkin bisa dijelaskan Mas pada audiens sebenarnya kalau di pondok Gontor sendiri itu sistemnya seberapa lama sih dan ada berapa kelas, ada berapa jenjang seperti itu? Oke, kalau di pondok saya sendiri ya Mas, Ya. kalau di Gontor itu kenapa saya bilangnya kelas 5? Ya. Karena di sana itu kita gak
memakai kalimat kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, tapi kita bilangnya kelas 1, 2 sampai 6 gitu. Ya. Jadi kok jenjangnya di Gontor sendiri itu 6 tahun normalnya. 6 tahun, Dan nanti biasanya ditambah oleh pengabdian wajib 1 tahun. Oke, jadi ada pengabdiannya juga ya setelah Pengabdian lulus ya. wajib 1 tahun. Nah, waktu itu di mana Mas pengabdiannya? Dulu alhamdulillah dulu saya pengabdiannya di Gontor Pusat juga. Oke, jadi stay di situ ya selama 7 tahun berarti ya. 6 tahun. 1 tahunnya di Magelang, Mas. Oh, di Magelang ya. Jadi 1 tahun di Magelang dan 6 tahun, 5 tahun di Gontor sebagai siswa dan 1 tahun pengabdiannya ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, tadi teman-teman, jadi memang ada beberapa ini ya kekhasan ya kalau saya boleh bilang ya, ada beberapa keunikan atau hal yang menjadi ciri khas dari Pondok Gontor seperti itu ya. Nah, oke, kita bicara ke topik kita secara umum lagi nih, Mas. Mengapa seorang santri ya yang memang kalau mungkin kita bicara statistik nih gitu kan ya, di antara teman-temannya Mas pasti ketika kelas berapa nih? Kelas 5 atau kelas 6 yaitu kelas 11, kelas 12 SMA itu pasti pemikirannya, wah setelah lulus nanti pengabdian saya mau berangkat ke Mesir, saya mau kuliah ke Saudi Arabia, ke Arab Saudi, atau mungkin saya mau mendalami ilmu-ilmu seperti di fakultas di universitas negeri yang fokusnya ke bidang agama seperti itu di Indonesia. Nah, itu mengapa nih Mas Rian kok membulatkan tekadnya menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran? Bisa diceritakan pada audiens bagaimana awalnya? Oke, jadi itu jujur ya Mas. Ya. Kalau pertama saya tuh istilahnya tuh saya benci dengan kedokteran. Pertamanya Mas, Ya. pertamanya dulu. Karena memang kakak saya ini kan juga dokter. Oke, Terus ya. saya ngeliat ketika dulu kakak saya kuliah tuh kayaknya belajar terus malam-malam misalnya kayak kumpul keluarga tapi mbak saya belajar. Ya, Kok saya jadi risih gitu loh. Ini Oke. apa sih? Kok mbak ini belajar terus? Oke. Udah aku gak akan mau jadi dokter dulu ketika dulu Ya. SD itu. Nah, terus ketika saya mondok pun pemikiran saya juga belum ada pemikiran untuk melanjutkan ke kedokteran. Oke. Gitu. Bahkan dulu pun saya juga cita-cita saya itu bukan masuk kedokteran. Oke. Ketika masih di pondok itu. Dulu saya tuh kepengennya kuliah di Universitas Islam Madinah. Oke. Kalau enggak di Al-Azhar, di Jamiatul Al-Azhar Misro. Iya, iya. Kalau enggak di Turki. Oke. Nah, dulu tuh saya sampai kelas berapa ya? Kelas 6 atau kelas 12 SMA itu masih berpikiran seperti itu. Dan bahkan saya sudah ikut kayak kursus-kursus gitu gimana untuk lanjut ke Turki Ya. gitu, Mas. Nah, terus singkat cerita saya tuh ketika itu ada Ustadz Abdul Somad ketika itu datang Oke. ke pondok dan ngisi ceramah. Terus Ustadz Abdul Somad itu bilang kalau semisal berdakwah itu bukan hanya di mimbar. Oke. Bukan hanya di mimbar, kamu tuh bisa dengan menjadi seorang dokter, kamu bisa istilahnya berdakwah dengan pasienmu ketika kamu menjadi dokter, atau ketika kamu menjadi pengusaha, menjadilah pendakwah dalam pengusaha itu. Nah, setelah itu juga saya akhirnya tersentuh hati saya, dan saya juga ingat dengan sebuah mafuzot. Itu ada mafuzot itu berkata innal muallima wa tabbiba la yansohani idza huma lam yukroma. Yang dimana inti dari mafuzot ini tuh mengagungkan seorang guru dan Ya. dokter. Ya. Akhirnya saya berpikiran, oh iya ya, kenapa kok saya nggak jadi dokter? Ya. Saya kok semisal istilahnya kuliah di Madinah, pendakwa-pendakwa yang di atas mimbar tuh sudah banyak. Oke. Akhirnya saya berpikiran untuk menjadi seorang dokter. Ya. Dan insya Allah mendedikasikan diri saya untuk berdakwah di bidang kedokteran ini. Oke, luar biasa. Jadi tadi ya Mas Rian sampaikan bahwa dakwah itu tidak hanya menjadi seorang ustadz, tidak hanya menjadi seorang dai penceramah di mimbar, tapi dengan apapun, dengan profesi yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita punyai, kita bisa berdakwah dengan cara kita masing-masing. Seperti itu ya Mas ya? Betul sekali, Mas. Ya, luar biasa. Oke, jadi udah ketemu nih. Kok bisa ya seorang santri mau masuk FK memang ada motivasi seperti itu. Ya, sekarang kita bicara ke hal yang sedikit teknis nih Mas. Bagaimana tahapan-tahapan yang Mas lakukan untuk bisa menjadi seorang mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran yang notabene tadi dibilang, oh saya pelajarannya itu lebih fokus ke bidang agama nih. Nah itu mungkin apakah ada persiapan khusus atau mungkin ada jalur khusus yang memang ditempuh untuk bisa menjadi seorang mahasiswa baru atau maba di FK seperti itu? Pertamanya dari cerita saya dulu ya, Ya. Mas. Gimana saya bisa masuk FK ini? Ya pertamanya saya dulu itu dari kelas 1 sampai 6 KMI Ya. tadi. Itu saya memang fokus untuk belajar ilmu apa yang ada di pondok. Oke. Terus ketika pengabdian juga, saya ketika itu pengabdian itu istilahnya mau
ikut les gitu mas, Oke. niatnya. Tapi saya istilahnya diingatkan sama ada senior saya, dibilangin kamu kalau bisa pengabdian ini fokus pengabdian dulu. Misalnya kamu mencari istilahnya barokah dari pengabdian ilmu. Kamu tulus untuk mengabdi ke pondok. Sekarang 1 tahun ini 1 tahun kamu mengabdi, berikan seluruhnya ke pondok, tenagamu, terus ilmumu berikan ke pondok. Nah baru setelah selesai kamu ngabdi, kamu terserah mau ngapain. Ya. Nah, akhirnya saya terapkan itulah. Ketika 1 tahun saya ngabdi, saya memang fokus untuk mengabdi di pondok. Ya. Ya ngabdi itu ngajar, terus ya nyuci piring. Soalnya saya dulu ketika pengabdian itu di bagian penerimaan tamu, Mas. Oke. Jadi dulu kayak yang menyambut tamu, Oke, terus bikin prasmanan. Jadi kayak cateringnya pondok gitu, Mas. Iya. Nah, jadi ya nyuci piring dan yang lain. Dan itu diperintah, saya dikasih saran senior saya untuk ikhlas untuk pondok. Oke. Nah, akhirnya saya pengabdian nggak belajar sama sekali. Nah, terus setelah saya lulus pengabdian ini, saya ini ikut les. Oke. Ikut les intensif selama 1 bulan. Betul. Yang dimana memang lesnya itu dari pagi sampai sore, malamnya belajar review lagi, Oke. pagi sampai sore. Itu selama sebulan nggak berhenti untuk mengajar pelajaran yang sudah tertinggal di FK. Oke. Di SMA dulu. Oh, iya, Akhirnya iya. saya mendaftar ke beberapa kampus, ya alhamdulillah keterima di kampus impian saya tuh ya di FK UNER ini. Kalau untuk jalur sendiri sekarang tuh sudah banyak ya Mas, setahu saya. Oke. Di univ-univ lain itu mungkin ada yang jalur tahfidz, ada yang jalur santri juga. Nah, itu Oke. juga mungkin teman-teman yang santri juga bisa digali-gali informasi terkait itu. Oke, jadi pesannya nih Mas ya, buat teman-teman yang saat ini sedang nyantri nih, buat para teman-teman yang saat ini sedang belajar di pondok pesantren, jangan minder ya. Betul. Jangan minder bahwa kesempatan kalian juga sangat terbuka luas, terbuka lebar untuk bisa menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran ya, dengan berbagai cara atau jalur masuk yang sudah ada. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa coba cek juga ya di website, yaitu di websitenya UNER, yaitu uner.ac.id, atau di ppmb.uner.ac.id, yaitu situ ada beberapa informasi yang lengkap teman-teman tentang jalur-jalur masuk yang dibuka oleh Universitas Airlangga kepada calon mahasiswa barunya, seperti itu. Oke, nah Mas Rian tadi dari pondok sudah, kemudian tahapan menuju ke FK juga sudah. Sekarang kita udah di FK nih, ada nggak mungkin kendala atau mungkin apa ya, culture shock atau mungkin apa ya, dibilang bisa hal-hal yang membuat Mas Rian ini agak kaget gitu, yaitu dibandingkan kehidupan di pondok dibandingkan dengan kehidupan seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Oke. Ya. Ya pastinya ada ya Mas. Ya, Soalnya oke. kita 7 tahun tuh dulu Ya. di pondok nggak berhubungan dengan HP, Oke. jarang berhubungan dengan HP, juga nggak berhubungan dengan perempuan gitu. Oh, Mas. iya. Sama jenis. Oke. 7 tahun kita di pondok seperti itu. Ya, Terus ketika keluar langsung pasti kan langsung apa ini Ya. ini, ternyata seperti ini. Pastinya ada dulu Ya, Mas. ya. Ya mungkin culture shock yang pertama itu untuk pelajaran ya. Oke, Untuk pelajaran di FK sendiri itu ya emang biasanya saya tuh ngafalinnya kayak fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa wa Ya, fa'ilun gitu. Terus ketika di FK reproduksi embrio ini pelajaran novo ini. Ya, Pertamanya ya. saya gitu Oke, kan masih oke, kaget. ya. Tapi akhirnya saya pelan-pelan untuk istilahnya belajar pelan-pelan, sabar, nggak bisa tanya, terus juga nyari kakak kelas. Nah, contohnya Mas Daniel ini kan, cari ini gimana Mas, ini gimana. Ya alhamdulillah akhirnya saya sekarang istilahnya paham tentang apa yang ada di pelajaran di kedokteran, dan alhamdulillah juga sudah bisa mengikuti apa yang ada di kedokteran ini. Terus mungkin culture shock yang kedua tuh tentang sosial, yang dimana ketika dulu di pondok itu kan sangat homogen ya, Oke. sangat homogen, karena ketika di pondok dulu kita orientasinya memang lillah gitu Mas, intinya untuk ya belajar agama. Ya, Orientasinya ya. sama. Tetapi ketika keluar pondok itu langsung heterogen gitu kan. Ya. Orang-orang beda orientasinya seperti ini, tapi ya di sini saya berusaha untuk mengikuti, karena ingat dengan pesan Kiai saya dulu juga, kalau kamu berteman dengan seseorang itu jangan ikuti orangnya, tapi ikuti kebaikannya. Oke. Begitu Mas. Ya. Jadi tadi ya, mungkin ada beberapa yang saya agak lucu tadi nih. Kalau di pondok selama 7 tahun nggak pernah ketemu cewek gitu ya. Oh, ya. Begitu di sini langsung bergaul dengan banyak teman-teman lawan jenis. Nah, tapi tentunya dengan tadi prinsip-prinsip yang sudah disampaikan oleh Mas Rian, bahwa tadi yang cukup menarik adalah kalau kita bergaul dengan seorang itu kita jangan ikuti orangnya tapi ikuti kebaikannya ya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan, seperti itu ya Mas ya. Oke. Ada nggak Mas mungkin kisah unik nih atau kisah-kisah yang
lucu atau menarik selama belajar di FK gitu nih. Kan di FK ini kan udah berarti kalau saya boleh hitung udah 2 tahun ya. Betul. Di FK belajar. Nah, selama 2 tahun belajar ini ada nggak kisah-kisah yang mungkin lucu atau unik yang bisa diceritakan dibagikan kepada audiens kita, para pemirsa Dokter Uner TV? Kisah unik ya? Ya, atau mungkin kisah yang menarik gitu, yang nggak terlupakan. Oh, yang nggak terbuka. Iya. Jadi itu dulu itu saya ketika awal masuk FK itu Ya. kepingin menyembunyikan identitas saya seorang santri pertamanya dulu. Oke, ya. Ya saya istilahnya kurang enak gitu loh kalau dari kayak malu gitu, kayak kecil hati gitu loh, Mas, kalau Ya, saya ya, tuh ya. disebut santri. Kayak santri itu kan kayak mungkin pandangannya orang-orang misalnya cuma ngaji, misalnya Ya, cuma ya. gini-gini. Saya pertamanya seperti itu, tapi lama kelamaan saya ini ketahuan kan kok saya ini dari santri terus juga lulusan pondok. Nah, setelah saya ketahuan ini jadinya saya kayak gimana ya, semakin malah tambah banyak orang tuh yang kayak segan gitu, Mas, sama Oke. saya. Jadi kayak kalau deket ini, wah ini ngaji-ngaji kayak itu, Mas, Ya, pikirannya ya, tuh ngaji-ngaji oke, seperti oke. itu. Ya, tapi kalau semisal apa ya, kalau sudah kenal dengan saya, mungkin ya sudah biasa gitu, Mas. Nah, juga kadang itu juga mungkin banyak ada guru-guru juga yang ketika saya tahu dari pondok juga tuh langsung kayak ya seperti itulah, Mas, gimana ya, Iya, Mas? iya. Oke, oke. Jadi ada ini ya, mungkin karena saking jarangnya mungkin ya. Betul, Nggak betul. banyak nih teman-teman dari pesantren yang melanjutkan ke fakultas kedokteran, sehingga ketika ada satu yang berhasil masuk itu menjadi perhatian yang lebih gitu ya buat teman-teman atau buat para dosen di FK gitu ya. Nah, jadi itu mungkin jadi ini juga ya, Mas Rian, menjadi suatu catatan bagi teman-teman bahwa sebenarnya masih sangat banyak kesempatan buat teman-teman para santri untuk bisa menjadi mahasiswa FK, dan tadi buktinya seorang santri itu bisa kok survive sampai sekarang dan bahkan enjoy ya sekarang dengan kehidupan di FK ini. Enjoy nggak? Enjoy. Enjoy, yakin? Paul. Enjoy. Enjoy Paul. Enjoy Paul. Oke. Dan juga ada salah satu kisah, Mas. Oke, monggo, Ketika silakan. itu saya pernah sowan kan ke pondok, terus Ya. ketemu mbok dapur. Oke. Mbok dapur, misalnya saya salaman lah, silaturahmi, Ya, terus ditanyain, "Loh, Nak, kamu kenal sama Dokter Wiwin?" gitu. Ya, ya. Dokter Wiwin yang siapa, Bu? Ya. Itu loh yang anaknya namanya Lilo. Loh, Ya. saya kaget kan. Loh, Ya. kok Mbok bisa kenal gitu? Ya. Oh iya, dulu Dokter Wiwin itu deket sama Mbok. Dulu juga Lilo ini apa? Oh, dulu kecilnya Mbok rawat gitu. Ya. Kan dulu soalnya karena Dokter Wiwin itu pernah bekerja di Gontor Oke. selama beberapa tahun gitu. Oke, Nah, ya. akhirnya tuh ketika itu saya sampaikan ke Lilo, ke Ya, teman saya kan. ya. Lo ini gini mboknya, langsung didatengin, Mas, mboknya ini sama Dokter Wiwin sama Oke. Lilo juga. Oke, oke, silaturahmi oke, ya. juga. Terus saya juga ketika itu pernah praktikum mikro Mikro ya, mikro sama lagi. dokter pas saya. Iya. Ketika itu ditanyain kamu dari mana? Oh, saya dulu pondok dok di Gontor. Langsung dokternya, oh ya dulu saya tuh juga pernah di Gontor gitu. Jadi serasa tuh dunia sempit, Mas, karena Ya, ya, punya link pondok itu tadi, Mas. Oke, oke. Begitu. Ya. Ha. Jadi memang pondok itu ini ya, karena kedekatannya sangat-sangat erat ya, sangat-sangat dekat. Jadi udah kayak saudara gitu ya. Betul. Jadi rasanya kayak padahal belum kenal dokternya dan ya, dokternya tuh gak nyantri di pondok itu, tapi karena kita kayak pernah punya ideologi yang sama Ya, di pondok itu, jadi kayak langsung reket gitu, Connect Mas. ya. Ha. Gitu. Dan alumni pondok itu tentunya sekarang sangat mendunia ya, di mana-mana ada Betul, gitu ya. Jadi betul. kalau kemana-mana itu pasti hampir selalu nih ada teman, ada kenalan atau ada alumni senior atau adik tingkat yang ditemui ya, seperti itu ya. Oke. Ya, nah tadi teman-teman kita udah bicara mengenai kehidupan di pondok, bagaimana proses dari pondok menuju ke FK, dan juga saat ini di FK sendiri bagaimana sih kehidupan seorang calon dokter santri seperti itu ya. Nah mungkin kita udah mulai masuk ke penghujung acara nih, Mas. Ada nggak kesan-pesan atau tips khususnya bagi teman-teman santri nih, para pemirsa Dokter Uner TV, atau mungkin bagi para orang tua yang anaknya saat ini sedang belajar di pondok pesantren ya, tips dari seorang calon dokter santri ya, bagaimana sih mungkin kedepannya dalam memilih cita-cita, dalam memilih tujuan untuk belajar di perguruan tinggi seperti apa, dan juga adakah suatu motivasi nih bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang nyantri, untuk nantinya bisa nggak mengikuti jejak Mas Rian ini? Monggo silahkan. Oke, mungkin pesan ya, Mas, Ya. untuk adik-adik sekalian atau untuk kakak-kakak yang terhormat juga, gapailah mimpimu setinggi mungkin dan jangan minder, karena sejatinya kita ini ada dan kita ini ada di mana-mana, dan kita juga harus ingat sebuah mafuzat, ijihad wala taksal wala taku gofilan fanadamatul uqba liman yatakasal.
Dan juga ada mafuzat yang mengatakan manjadda wajada, barang siapa yang berusaha maka ia akan dapat. Mansaro ala darbi wasola, barang siapa yang jalan pada jalannya maka ia akan sampai. Dan mansobaro zofiro, barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Maka untuk teman-teman sekalian jangan minder, dan apabila kalian memiliki keinginan yang kuat maka jangan lupa bertawakal kepada Allah sesuai dengan yang di Quran ya Mas. Faida azamta fatawakal ala Allah. Luar biasa. Jadi tadi jangan minder ya. Yang tadi yang mungkin yang sangat terkenal ya, kita semua tahu manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh bekerja keras pasti akan mendapatkan hasilnya, seperti itu ya Mas Rian ya. Terakhir nih Mas, pertanyaan yang mungkin sedikit trivial atau sedikit nyeleneh nih. Kalau misal nanti Mas Rian sudah berkeluarga nih, sudah punya anak, kira-kira anaknya bakal dipondokin atau enggak? Dipondokin. Dipondokin ya? Pasti ya? Oke. Jadi teman-teman, ini bukti bahwa seorang alumni pondok itu dia nggak menyesal nih pernah punya kesempatan untuk belajar menimba ilmu agama dan ilmu-ilmu lain di pondok. Dan menurut Mas Rian sendiri gimana sih? Apakah situasi atau mungkin suasana yang dibangun di pondok itu bisa memberikan dampak yang kuat bagi mental Mas Rian sekarang sebagai seorang mahasiswa FK? Menurut saya iya sih Mas. Karena ada juga sebuah mafhudat ya Mas. Al ilmu fisigori kanaksi alal hajari. Belajar ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Terus juga lanjutannya itu menimba ilmu ketika dewasa itu bagaikan mengukir di atas air. Gitu Mas. Jadi memang menurut saya tuh pendidikan agama itu pendidikan yang wajib. Yang wajib untuk seluruh umat manusia. Apalagi untuk seluruh teman-teman yang beragama Islam. Karena memang di dalam Quran kan juga dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk manusia ini berpikir bagaimana ciptaannya, untuk manusia ini istilahnya beribadah kepada Allah gitu kan. Jadi memang menurut saya kenapa sekolah pondok itu penting ya, karena memang pondasi agama itu lebih penting daripada segalanya. Gitu. Baru setelah kita sudah memiliki pondasi agama, baru setelah itu kita terserah mau nyebar kemana. Kamu mau ngambil kedokteran, kamu mau ngambil bisnis, mau ngambil astronot, terserah itu gimana. Yang penting sudah punya pondasi agama. Karena memang di agama itu semuanya ada Mas. Mental, kesehatan, terus apalagi? Ya semuanya ada gitu di agamanya. Gitu. Jadi menurut Mas Rian pendidikan agama dan juga pendidikan karakter itu merupakan pondasi ya Mas ya. Betul. Jika itu pondasi sudah kuat maka nanti bisa diarahkan kemana saja yang ingin diinginkan ya, yang dituju dan dicita-citakan, seperti itu. Oke teman-teman, ya pembicaraan kita sore hari ini cukup hangat dan menarik. Ya, sangat menarik bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi para audien khususnya. Kita bisa mendapatkan insight bagaimana sih kehidupan pesantren, bagaimana suka duka seorang santri, perjalanannya dalam menuntut ilmu. Kemudian mungkin ada kisah-kisah lucu tadi ya, kisah-kisah unik tentang kehidupan pesantren yang mungkin selama ini belum bisa kita pahami secara utuh. Nah, ini ada narasumbernya langsung yang bisa menceritakan kepada kita. Dan juga yang paling penting menurut saya adalah suatu motivasi, suatu pelajaran bahwasannya seorang santri itu bisa untuk menggapai cita-citanya, bisa menjadi apapun ya. Dan seorang santri itu bisa kok, jangan minder. Kalian itu tidak hanya dididik untuk menjadi seorang ahli agama atau penceramah, tapi kalian juga bisa berdakwah dimanapun ladang yang kalian tekuni, seperti itu. Oke, baik para pemirsa sekalian. Jadi tadi kalau saya boleh simpulkan, yang pertama adalah seorang santri itu mampu untuk menjadi seorang dokter ya, dengan menjadi seorang mahasiswa FK. Dan yang kedua adalah pendidikan agama atau pendidikan karakter ya. Dalam hal ini karakter yang dibentuk tadi masih menjelaskan dari sistem pendidikan pesantren ya, tentunya itu merupakan hal yang paling utama ya dalam pembentukan seorang manusia ya. Dan nantinya setelah pendidikan itu bisa dikuatkan maka kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan, seperti itu ya Mas ya. Baik teman-teman dan para hadirin sekalian, para pemirsa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di acara Dokter Edukasi dengan tajuk Dari Pesantren ke Fakultas Kedokteran, Kisah Perjuangan Calon Dokter Santri. Saya Daniel Habriarsi selaku moderator, dan Mas Rian? Saya Renur Fikri selaku narasumber ya. Kami pamit undur diri. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi
khususnya bagi teman-teman santri semua di sana yang sedang menonton dari manapun, dari HP atau mungkin bagi para pengurus pondok nih ya, saya titip pesan, silahkan video ini disebar, di-share, ditayangkan pada para murid-muridnya, pada para santri-santri untuk menjadi motivasi bagi teman-teman santri yang ada di pondok pesantren. Dan semoga kita bisa bertemu nanti di Fakultas Kedokteran ya. Bagi teman-teman yang minat ke FK, silahkan, jalannya sangat terbuka lebar. FK UNER sangat menerima dan menanti kehadiran Anda semua. Demikian yang mungkin bisa kita diskusikan pada sore hari ini ya Mas Rian. Saya terima kasih. Para pemirsa terima kasih banyak, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya Dr. UNER TV di edisi Dokter Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.